Oke, sekarang saya masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini saya cenderung ngomong ke arah sertifikatnya. Bagaimana membuat sertifikat sih? Jadi di sesi pertama kita udah ngomong bahwa HTTPS itu butuh sertifikat, TLS-nya itu butuh sertifikat. Jadi nanti TLS-nya itu sertifikatnya kita masukkan di servernya. Ya, nanti saya contohkan. Oke, jadi tadi ada dua ya, free sama paid sertifikat itu. Sertifikat itu apa? Sertifikat itu adalah semacam benda atau semacam, kalau dunia nyatanya itu kertas yang untuk menunjukkan identitas seperti SIM, KTP, gitu. Sertifikat dari web seminar, itu loh. Ya. Nah, sertifikat itu yang buat siapa? Yang buat bisa kita sendiri, bisa dibuatkan oleh pihak yang memang membuat sertifikat. Nah, kalau dibuat oleh pihak yang membuat sertifikat yang resmi, berarti kamu bayar. Paid. Kalau yang kamu buat sendiri, misalkan menggunakan fasilitas yang ada di Mikrotik, free. Ya, tuh. Jadi sudah kita ngomong bahwa nanti sertifikat itu harus ada yang tanda tangani. Harus diteken, ya toh. Kalau kamu lihat ijazahmu itu, ijazah itu kan sertifikat. Toh. Kalau kamu nanti lulus, kamu dapat ijazah dari Ubaya, kan ditandatangani rektor. Jadi sertifikat harus desain. Nah, siapa yang nge-sign? Yang nge-sign bisa pihak yang memang berkepentingan, bisa kamu sendiri. Kan boleh saya buat sertifikat saya sendiri, tak tanda tangan dewe ya boleh. Tapi diakui apa enggak ya? Belum tentu. Gitu. Ya. Jadi sertifikat bisa ditandatangani. Ya. Yang tanda tangani siapa? Kalau yang resmi harus ditandatangani oleh badan yang namanya CA, Certificate Authorities. Itu adalah badan yang memang berhak untuk menandatangani CA. Mekanismenya bagaimana saya belum detail tentang itu. Saya belum pernah buat yang paid. Ya. Tapi yang harus kamu tahu adalah bahwa level enkripsi dan algoritma yang digunakan, baik yang paid maupun yang free, sama-sama. Bukan berarti kalau nanti yang free gampang dihack, Pak. Yang paid nggak bisa dihack, enggak. Sama. Ya. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang sertifikat. Sertifikat apa sih? Sertifikat itu adalah semacam paket informasi atau seperti saya ngomong tadi itu tulisan-tulisan gitu. Yang untuk mengidentifikasi seorang atau sebuah badan. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin bahwa orang tersebut yang punya sertifikat itu memang betul-betul orang yang layak, orang yang valid. Perusahaan yang punya sertifikat itu adalah perusahaan yang betul-betul valid, bisa dipercaya. Itulah gunanya sertifikat. Nah, nanti sertifikat itu akan dipadukan dengan private dan public key-nya itu, yang kemarin sudah kita belajar. Nah, di zaman yang sekarang ini, sertifikat itu bentuknya bukan kertas, tapi semacam key yang tadi itu loh, ya, huruf-huruf, teks-teks, ya. Itu nanti namanya digital certificate, semacam password yang tadi untuk menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang valid, organisasi itu adalah organisasi yang valid. Terus kemudian nanti sertifikat itu akan digabung dengan public key atau digabung dengan private key. Lihat-lihat penggunaannya. Ya. Jadi yang kamu taruh di luar itu public key, yang kamu simpan adalah private key. Nah, karena sertifikat nanti itu adalah kamu taruh di CA, berarti dia harus di-encrypt dulu. Ya, di-encrypt menggunakan apa? Ya itu harus kamu tanda tangani nanti. Yang tanda tangan nanti ada istilah tanda. Yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan saya apa tanda tangan dia? Kalau tanda tangan saya, nanti setelah ini saya jelaskan. Ya, bahwa sertifikat itu harus desain, harus diteken.
ijazahmu itu harus ada tekennya rektor. Kalau tidak ada tekennya rektor, tidak valid. Ya, itu namanya digital certificate. Contoh apa ya? Misalkan ini contoh ya toh. Sertifikatnya adalah websitenya HTTP apa, nama perusahaannya apa, validasinya mulai kapan sampai kapan. Ya. Terus kemudian sertifikat itu saya lengkapi dengan public key saya, kemudian ditandatangani sama CA-nya. Dari TB3. Mahasiswa? Iya. Ya. Mari, Pak. Ya. Jadi itulah Mari, Pak. kira-kira bentuk sertifikat. Jadi sertifikat itu di-encrypt. Jadi nggak sembarang orang bisa baca sertifikat. Nah, terus kemudian, nah ini, nanti dalamnya gimana sih dalam sertifikat? Itu formatnya seperti ini. Versi, serial number, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terus kemudian informasi-informasinya. Kita nggak usah masuk sampai sini. Ya. Yang penting adalah sertifikat itu untuk membuat kita menjadi valid di lawan kita. Siapa? Oke. Nah, sekarang tanda tangan. Sertifikat harus ditandatangani. Contoh, yang di layar ini ya. Itu sebelah kiri itu adalah sertifikat punyanya Rossi. Namanya Rossi, organisasi Wikipedia, addressnya mana, country-nya mana, ya toh. Nah, kemudian Rossi akan mendaftarkan sertifikat dia itu di CA. Maka Rossi akan mengirimkan sertifikat dia, identitas dia, bersama public key-nya ke CA. Nah, CA-nya kan badan otorisasinya. Dia ngecek nanti. Ya, ada mekanisme checkingnya. Apakah betul orang ini Rossi? Apakah betul public key-nya punyanya Rossi? Ya toh? Nah, caranya gimana? Untuk supaya dia yakin bahwa ini adalah Rossi, maka si sertifikat tadi itu dengan public key-nya akan dikirim ke CA dengan di-encrypt dulu menggunakan private key. Ya. Sehingga pasti itu CA akan terima private key, CA akan terima public key. Nah, CA itu yang bisa dipercaya. Nah, nanti setelah itu pada saat sampai di CA, CA akan terima sertifikatnya Rossi. CA akan terima public key-nya Rossi. Ya. Terus CA akan menandatangani dengan private key punyanya CA. Bulat. Ya. Nah, nanti bukanya gimana? Jadi dengan demikian CA itu tahu, gitu. Dia punya bisa nyocokkan toh. Nanti kan yang tadi kita HTTPS pada saat klien itu sudah terima dari server key-nya, kan dia tanya ke CA, CA apakah betul tak ini servernya tadi itu, yang saya tuju ini benar tak server yang valid. Nah, di CA kan sudah ada private key punyanya server tadi itu yang disimpan, yang sudah dia daftar tuh sebelumnya. Dibuka sama dia, key-nya itu cocok. CA bisa ngomong, klien itu servernya udah betul. Berarti ya. Demikian juga sebaliknya, di servernya akan tanya, apakah betul ini klien ini valid? Gitu. Key-nya orang ini benar tak ini? Dia kirim ke CA, CA akan nyocokkan dengan private key-nya dia. Dia buka, gitu. Kemudian dia lihat
Apakah betul? Oh, orang ini betul. Cocok. Private sama public key-nya match. Dia ngomong ke server. Ya, orang itu betul. Nah, dengan demikian, sudah kedua belah pihak sama-sama tahu bahwa kamu adalah server yang betul, saya adalah klien yang betul. Sama-sama valid. Ya, dengan demikian, silakan sudah transaksi menggunakan encrypt, decrypt-nya. Seperti kita yang pertama kali. Pada saat kuliah yang waktu encrypt, decrypt. Ya. Itulah tanda tangan. Tapi tanda tangan ini oleh CA. Nah, kalau tanda tangan oleh kita sendiri, tidak tahu ada apa enggak sini. Nah, ini. Ya. Saya bisa menandatangani sertifikat saya sendiri. Saya tanda tangani menggunakan private key saya sendiri. Contoh yang di layar ini. Kalau saya mau ngirim sertifikat saya ke Bob, saya Elis ya, saya Elis. Saya mau ngirim ke Bob, maka Elis sertifikatnya akan ditandatangani menggunakan private key dia. Private key-nya kena di Elis sendiri. Nah, terus Bob tahunya bagaimana bahwa itu Elis yang benar? Ya dia buka menggunakan public key-nya Elis. Kalau yang sudah di-encrypt sama private key-nya Elis, harus bisa dibuka menggunakan public key-nya Elis. Kalau bisa saya buka, oh berarti tulisan sertifikatnya tadi itu, oh namanya Elis, alamatnya di sini itu kelihatan semua, sudah betul. Berarti. Jadi yang asal dikirim chipper tadi itu dibuka jadi plain text-nya balik sertifikatnya asli. Itu kamu tanda tangani menggunakan private key-mu sendiri. Ya seperti kamu bikin sertifikat sendiri, kamu teken sendiri. Tekennya menggunakan private key. Itu kamu kirimkan. Ya. Itu. Tapi ini sign yang menggunakan diri kita sendiri yang sign. Bukan CA. Tidak bayar. Tidak bayar. Oke. Nah, CA tadi itu apa? CA itu adalah badan. Ya, badan yang menyimpan. Badan yang berhak untuk memberikan validitas dari seorang atau sebuah organisasi. Berarti yang itu adalah bentuk semacam badan sertifikasi atau badan otorisasi. Gitu. Makanya namanya Certificate Authority, CA. Ya. Jadi dia itu menyimpan kunci-kunci. Kunci saya, kuncinya kamu, kuncinya Google, kuncinya Facebook, bayar. Oke, itulah CA. Tadi tanda tangan dengan CA sudah. Ya. Terus balik tadi ke HTTPS tadi itu. Nah, ini tuh, kan dia tanya ke CA ini. Nanti CA akan ngecek, karena di CA itu sudah punya private public key punyanya klien, private public key punyanya server. Dia bisa ngecek apakah betul match yang kamu kasihkan ini betul dari ini. Misalkan ini server gadungan, dia ngasihkan kunci yang lain, dicocokkan di sini. Apakah ini Google? Oh, bukan. Tidak cocok. Maka dia akan keluar warning-nya di browsernya. Itu tidak secure. Ya. Sekarang bagaimana membuat sertifikat di Mikrotik? Ya, menggunakan sistem sertifikat sama. Yaitu menunya ada di sistem sertifikat. Ada komennya. Nah, tapi sebelum masuk komennya ini, kamu tak kasih tahu bahwa sertifikat itu ada hierarkinya. Hierarkinya bagaimana? Hierarkinya itu ini. Ya. Hierarkinya itu ini. Jadi, sertifikat yang pertama itu namanya root. Ya.
sertifikat yang dibawanya dia bisa intermediate certificate atau NNTT certificate. Ya. Bisa juga ini langsung ke sini boleh. Ya. Tapi yang tertinggi adalah root. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan ini root sertifikat tertinggi. Baru intermediate, baru ada punyanya end user-nya atau entity-nya. Nah, root ini sertifikatnya bisa dia tanda tangani sendiri. Kamu tanda tangani, kamu sign sendiri. Ya, bisa. Bisa juga root ini kalau kamu membuat sertifikat layer di bawahnya, layer 2-nya, ya, dia bisa menandatangani ini. Berarti kalau ini saya tanda tangani, berarti yang mengeluarkan adalah root. Root-nya boleh menandatangani. Ini bisa mengeluarkan sertifikat yang lain, sertifikat untuk entity. Berarti issuer-nya siapa? Issuer itu yang mengeluarkan. Berarti yang mengeluarkan adalah ya, si A ini. Berarti nanti yang boleh tanda tangan adalah ini. Berarti ini referensinya adalah yang intermediate referensinya adalah yang root. Nah, nanti di waktu pada saat di bibliotek kalau kita buat sertifikat sendiri juga hal yang seperti ini yang kita lakukan. Ya. Contohnya mana? Ini ya. Ya, ini. Ya. Sertifikat. Aku membuat root certificate. Ya, namanya my router misalkan aja. Berarti my router itu adalah root certificate yang paling utama. Validnya 3.650 hari atau 10 tahun. Ya. Terus ini key usage-nya adalah key certificate. Ya ini komennya aja. Ya, nanti kalau kamu mau tahu detailnya, baca manualnya ini artinya apa. Ya. Nah, setelah sertifikat dibuat, dia sign. Jadi sertifikatnya desain sendiri. Berarti pakai yang ini tadi. Nah, aku self sign. Ya. Root-nya tak tanda tangannya sendiri. Terus kemudian, nah tadi, hilang sih. Tadi saya pakai yang mana tadi? Ini contohnya saya. Nah ini ya ini, sorry. Ya, saya sign. Berarti sertifikat itu saya tanda tangani yang root-nya. Terus saya membuat yang entity atau intermediate-nya. Certificate add name HTTPS certificate. Berarti saya sekarang buat sertifikat baru. Yang tadi root, sekarang saya buat HTTPS. Ya. Common name-nya sama my router, case-nya ini. Ya. Nah, kemudian sertifikat yang HTTPS ini saya tanda tangani. Tapi issuer-nya siapa? Issuer-nya adalah CA ini. Ya. Ada field namanya CA. Field CA ini berarti adalah field yang siapa yang reference-nya dia siapa? Atasnya dia itu siapa? Atasnya dia adalah root certificate. Atasnya dia itu adalah ini. Jadi kalau ini nanti valid, berarti ini juga valid. Ya kan? Jadi CA field-nya diisi root certificate, yang desain adalah HTTPS certificate. Nah, nanti sertifikat inilah HTTPS ini yang akan digunakan di HTTPS. Di HTTPS. HTTPS yang mana? HTTPS yang pada saat kamu IP service itu loh. Yang di IP service. Nah, ya. Tadi yang saya ngomong CA field. CA field itu yang ini. Ya. Field-nya untuk CA. Nah, ini CA field. Diisi punyanya sertifikat root-nya. Sertifikat utamanya. Nah, nanti di mana? Di sini. Ya.
www-nya kamu disable, www SSL-nya yang menggunakan port 443 ya sudah diganti sementara lah. Ya, jadi ini kan portnya SSL tuh. Ini paling umum, jangan diganti ya. Supaya nanti punyamu kalau ada orang HTTPS masuk, dia menggunakan sertifikat yang ini. Jadi kamu double klik di sini, sertifikatnya ini kamu enable, nanti sertifikatnya kamu isi. Kamu isi sertifikat yang sudah dibuat tadi itu dengan menggunakan menu sistem sertifikat. Menu sistem sertifikat kan ini nanti. Nah, nanti kelihatan di sana. My router tadi kan sebagai root juga. Gitu. Tapi kalau saya membuat yang kedua tadi itu, yang contoh yang kedua itu, saya punya root. Ya, saya membuat HTTP sertifikat ini. Ya, HTTP sertifikat ini issuer-nya adalah root certificate, berarti adalah yang ini. Jadi ini dibuat berdasarkan ini. Nah, kalau kamu lihat statusnya di sini ada KAT, key, private key, gitu. Terus A itu tadi itu adalah A itu authorized. Kalau T itu trusted. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, oke. Nah, K itu adalah private key. A itu authorized, sudah diotorisasi. Nah, T-nya itu berarti trusted, bisa dipercaya. Nah, ini contoh aja, contoh untuk apa namanya ini, apa statusnya, ya sudah KAT. Oke, nah ini contoh yang saya buat, ya. Saya buat root, saya buat HTTPS, root saya sign, HTTPS saya sign berdasarkan CA-nya, issuer-nya adalah root certificate, ya. Di IP service-nya saya menggunakan sertifikat yang punyanya HTTPS yang saya buat ini. Terus kemudian saya trusted. Sertifikat set file name sama dengan HTTPS, trusted sama dengan yes. Nah, setelah itu gimana? Berarti HTTPS-nya sekarang bisa diakses. Router saya sudah bisa diakses menggunakan HTTPS. Ya. Ini sudah benar, ini sudah betul, www-nya saya matiin, berarti sekarang router saya tidak bisa diakses menggunakan port 80, HTTP biasa tidak bisa dia. Dia harus pakai HTTPS. Nah, pada saat saya call pertama kali, router saya, dia akan ngomong ini, Firefox detect, gitu, ini itu nggak valid. Artinya itu mungkin bukan asli. Karena apa? Kan saya kan nggak daftarkan di CA. Ya, dia tanya CA nggak ada itu. Demikian juga nanti kalau di website lain. Gitu. Disarankan kamu go back. Berarti ini tipu-tipu. Server ini tipu-tipu ini. Klik BCA misalkan aja. Itu ada sing K-nya 2 misalkan aja. Atau kliknya itu pakai C. Misalkan aja begitu ya. Dia diomongi karena di CA enggak ada. Nah, tapi kalau kamu yakin bahwa ini memang punyamu sendiri tuh. Ya, advance saja, continue aja, jangan go back, batal sudah, ya toh. Terus dia ngomong ada sertifikatnya, tapi Firefox tidak percaya loh sama ini. Ya. Untuk ini tidak punya dia. Kamu gimana? Kalau kamu lihat sertifikatnya, kamu lihat nanti dia sertifikatnya siapa. Nanti kan my router dan sebagainya, my HTTP cert itu kan semua di sini kelihatan. Kalau kamu tidak mau ya sudah, kamu go back, diperingati 2 kali sama dia. Kalau kamu accept ya sudah, dimasuk sama dia. Ya. Ya, takutnya kalau masuk datamu dicuri nanti kan gitu. Kalau ini tidak benar. Kalau websitenya itu bukan HTTPS yang valid. Dia udah ngomongi. Dan kamu mau masuk ya
risiko kamu tanggung sendiri kan gitu dia ngomongnya itu. Nah, setelah masuk, nah keluar ini seperti webtik biasa itu, tapi sudah menggunakan HTTPS. Nah, tapi kamu lihat ini enggak hijau tuh kan, biasanya kalau ini hijau tuh, kalau hijau berarti kan dia sudah verified, sudah betul-betul server yang benar. Coba Google, kamu masuk aja kan hijau biasanya gitu. Nah, di sini dikasih you have added a security exception for this site. Jadi kamu yang izinkan loh ini. Kamu yang izinkan. Nah, sehingga kamu masuk sekarang. Kamu isi admin, kamu isi password-nya, kamu sudah bisa masuk. Tapi ini menggunakan HTTPS. Sudah secure. Jadi yang kamu kirimkan, request responnya akan di-encrypt sama dia. Ya. Di-encrypt. Oke. Nanti kamu coba ya. Kamu coba sertifikatnya kamu buat. Kamu coba routermu diakses menggunakan HTTPS. Wes, rasanya itu yang harus saya jelaskan ke kamu. Ya, setelah ini tanya jawab, tugasmu nanti berikutnya adalah buat routermu bisa diakses menggunakan sertifikat yang sudah kamu buat. Kemudian sertifikatnya kamu gunakan di routermu, di secure socket layer-nya, di SSL, di SSL-nya, terus coba kamu akses menggunakan HTTPS. Nah, kalau punya sempat lagi, ya kamu Wireshark coba. Kamu tap pakai Wireshark, apakah betul ada seperti ini yang di layarmu. Kalau kamu mau kepingin belajar yang lebih dalam. Oke, terima kasih.